Ya bisa dihitung ya, dari titik tengahnya sampai dengan keberapa. Setiap lingkaran tipis berarti menunjukkan bahwa tahun itu tahun kering, hujannya lebih sedikit. Maka itu pohon itu nggak bisa bertumbuh dengan normal. Tapi kalau lingkarannya tebal, lebar, berarti tahun itu sangat subur masanya. Nah begitu pula di dalam setiap lingkaran itu bisa dicari, istilah kita DNA dari pohon itu. Masa itu ada penyakit apa yang sedang bekerja di daerah itu. Hebat sekali lingkaran itu menyimpan semua data dan peristiwa. Musim kemaraunya berapa lama, ada api atau tidak, penyakit apa yang terjadi pada tahun itu, semua tersimpan di lingkaran tahun itu. Mengapa Tuhan kita menyatakan bahwa umur umatku akan sepanjang umur pohon? Dengarkan. Setiap orang tua juga di sini, orang tua dengarkan. Inilah bedanya manusia dengan binatang. Binatang tidak pernah punya memori untuk menyimpan apa saja. Manusia punya dua hal yang untuk bagian memori ini. Manusia punya daya ingat. Oke? Yang kedua, manusia punya memori. Tapi bedanya, binatang hanya punya daya ingat, tapi mereka tidak punya memori. Apa bedanya daya ingat dan memori? Beda sekali. Binatang gak punya otak kecil, kita punya otak kecil. Nah, otak kecil kita ini yang menyimpan semua memori, semua data, seperti kambium itu tadi. Nah, itu sebabnya binatang gak pernah tahu mana ayahnya, mana ibunya, mana omnya, tantenya, adiknya, kemenakannya. Binatang tahu tidak? Gak pernah tahu. Kenapa? Karena mereka tidak punya memori. Kalau manusia punya memori. Nah, lingkaran tahun itu adalah pusat data untuk pohon itu dan di mana dia hidup. Hebat sekali kambium itu karena menyimpan semua data. Nah, sebelum saya teruskan, saya tanya dulu begini. Menurut kita semua, contoh terakhir yang lagi masih asik dibicarakan, semua tokoh dunia ini, yang baik maupun yang jahat, pokoknya tokoh dunia. Kalau kita mendengar nama Hitler, yang muncul apa di benak kita? Orang jahat. Kalau kita mendengar nama George Washington, yang muncul apa? Orang hebat. Ya. Kalau kita mendengar misalnya Raden Ajeng Kartini, muncul apa? Orang yang berjuang untuk generasinya. Dan banyak tokoh lain. Nah, yang saya mau tanya begini. Apakah tokoh-tokoh itu termasuk Barack Obama sekarang ini jadi presiden? Waktu mereka itu masih kecil ya, bukan remaja. Pernah nggak mereka mikir suatu hari nggak jadi seperti itu? Waktu masih kecil ya, bukan waktu remaja. Coba jawab, pernah nggak? Ayo jawab. Pernah tidak waktu mereka semua masih kecil mikir bahwa suatu hari aku akan jadi ini? Tidak pernah. Apalagi Barack Obama waktu masih kecil, dia sangat menderita. Umur 2 tahun, orang tuanya cerai. Lalu dia dititipkan kepada nenek dan kakek. Umur 4 tahun, mamanya menikah lagi dengan orang Indonesia. Umur 6 tahun, karena papa tirinya sudah lulus kuliah di Hawaii, dia harus balik ke Indonesia karena gak dapat visa. Maka mama kandungnya dan Barack Obama, kecil namanya Bari panggilannya, harus ikut ke Indonesia. Hanya 4 tahun kurang, 3 tahun lebih dia di Indonesia. Mamanya punya anak lagi dari papa Indonesia. Siapa nama adik tirinya Barack Obama? Maya Sutoro. Kalian tuh makanya jangan nonton sinetron terus, apa goblok gitu nonton sinetron terus. Oke, lanjut. Nah, waktu Maya lahir terjadi yang tidak baik. Rupanya alasannya
Papanya minta, Bari kecil pulangkan lagi ke Amerika. Karena gak ada waktu untuk ngurus adik. Bayangkan, dia harus balik lagi ke Hawaii ikut kakek neneknya tanpa orang tua. Maka itu buat Barack Obama, orang tuanya adalah kakek neneknya, bukan papa mama. Hancur masa kecilnya, sangat menderita. Maka itu ketika dia tampil jadi kandidat presiden, orang Amerika sendiri tidak percaya, dunia juga tidak percaya, tapi dia berani. Nah, saya beri contoh ini. Ternyata semua orang-orang hebat di dunia ini sejak masih kecil tidak pernah terpikir dia akan jadi seperti itu. Lalu kok bisa? Nah, ini salah satu alasan kenapa saya suka sekali melayani anak remaja. Karena buat saya, investasi ke dalam hidup seorang remaja itu jauh lebih penting daripada saya investasi kepada orang yang sudah 30 atau 40-an tahun umurnya. Sudah terlambat. Tapi kalau masih remaja umur belasan itu sangat penting. Dari mana saya belajar itu? Kalian harus ingat ini. Lukas adalah penulis Injil satu-satunya dari 4 penulis Injil yang menuliskan satu-satunya peristiwa di antara usia kelahiran Tuhan Yesus sampai umur 30 tahun. Masih ingat? Satu-satunya peristiwa antara kelahiran Tuhan Yesus sampai pelayanannya umur 30. Hanya Lukas yang nulis. Umur berapa Tuhan Yesus waktu itu dituliskan? 12 tahun. Mengapa Lukas begitu teliti dan hanya dia menuliskan umur 12? Dan sampai hari ini seluruh dunia mempercayai bahwa disebut usia remaja itu usia belasan dan tengah-tengahnya adalah 12. Itu usia sangat menentukan karena itu usia peralihan. Maka itu di dalam bahasa Arab ada kata akil balik, itu bahasa Arab. Masa puber itu masa peralihan. Itu sangat menentukan. Gagal atau berhasilnya seseorang sampai 80% itu sangat ditentukan oleh lingkungan orang itu di usia remaja. Maka itu terima kasih. Tadi kalau disampaikan bahwa setelah sekian waktu akhirnya gereja saudara mengambil keputusan untuk mendukung retret remaja, dan saya setuju. Karena usia saudara adalah usia yang sangat menentukan. Karena ini peralihan. Mau jadi apa usia belasan itu? Untuk itu kalau sampai lingkungannya salah, akan jadi salah. Saya kembali kepada kambium tadi. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang. Mengapa kalau binatang diberi sesuatu yang bernilai dan mahal sekalipun, binatang gak pernah tertarik? Sebab mereka tidak punya memori dan mereka tidak bisa memilih. Hidup mereka hanya untuk satu hal saja. Kalau makan, ya makan. Makanannya ya cuma satu macam itu saja sampai mati ya cuma itu. Nggak akan pernah kan. Tapi kalau manusia, saudara, kita harus sadar ini. Tahun demi tahun hidup kita dari umur 0 sampai belasan, kita merekam apa saja. Renungkan ini. Dari umur 0 sampai belasan, kita merekam apa saja. Itu sangat menentukan hidup kita ke depan bagaimana. Maka itu orang tua ya, yang sudah punya anak, perhatikan. Manusia itu sangat beda dengan binatang. Binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan. Maka itu makanan mereka pun gak pernah terpengaruh. Kumpulkan misalnya antara sapi dengan ayam, mereka gak pernah tertular untuk cara makan. Sapi dari dulu yaitu makanannya, begitu pula ayam. Mereka gak pernah terpengaruh untuk ubah pola makan dan menunya. Ya atau tidak? Kalau manusia tidak, sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka itu lingkungan
kita waktu kita bertumbuh